Media ASEAN keheranan, supporter Garuda berbondong-bondong penuhi Stadion Tuona jelang laga Myanmar kontra Indonesia. Full squad. Inilah prediksi line up Indonesia kontra Myanmar malam nanti. Pecah rekor lagi. Sold out. Tiket kandang timnas Indonesia di AFF 2024 resmi ludes terjual. Merasa malu. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia merasa geram usai skuad Harimau Malaya ditahan imbang tim lemah Kamboja. Kejutan jelang laga Indonesia kontra Myanmar. Benarkah tiba-tiba Sintayong panggil Egy ke timnas? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Prediksi line up timnas Indonesia kontra Myanmar di match pertama grup B Piala AFF 2024. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar di Stadion Tuona pada Senin 9 Desember malam nanti. Untuk menghadapi laga melawan Myanmar, pelatih timnas Indonesia Sintayong memboyong 24 pemain. Dari 24 pemain tersebut terselip nama Rafael Strike. Penyerang Brisbane Roar itu telah tiba di Myanmar pada minggu kemarin. Berhubung baru bergabung ke skuad, kecil peluang penyerang 21 tahun itu dimainkan sejak awal laga. Diperkirakan ex-penyerang Ado Den Haag itu baru akan dimainkan di babak kedua. Lantas, bagaimanakah komposisi pemain timnas Indonesia saat menghadapi Myanmar? Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Dava Fasha. Kiper Borneo FC itu akan dikawal 3 bek tangguh, yakni Robby Darwish, Muhammad Ferrari, dan juga Kakang Rudianto. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada nama Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral kemungkinan diisi oleh duet Arkan Fikri dan juga Rivaldo Pakpahan. Lalu bagaimanakah untuk trio lini depan? Ronaldo Kuate akan bergerak sebagai winger kanan, Marcelino sebagai winger kiri, dan Hoki Caraka sebagai penyerang tengah. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan menyebut ajang Piala AFF 2024 akan menjadi turnamen yang tidak mudah dilalui bagi timnas Indonesia. Pemain yang kini merumput bersama klub Korea Selatan Suwon FC tersebut mengatakan kontestan-kontestan lainnya sudah mengalami peningkatan dan pastinya akan menjadi lawan sepadan bagi Indonesia. Semua nggak bisa diremehkan karena memang semua tim juga menurut saya udah meningkat semua. Kualitasnya sangat bagus, jadi kita harus waspada dan konsentrasi penuh, kata Pratama Arhan. Pernyataan yang diungkapkan oleh mantan pemain PSIS Semarang tersebut memang cukup masuk akal. Pasalnya banyak kontestan di ajang AFF Cup 2024 kali ini yang melakukan persiapan sangat matang jelang ajang sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Salah satu contohnya adalah timnas Vietnam. Tim yang juga menjadi rival Indonesia di babak grup B nanti tersebut telah menggelar pemusatan latihan selama 1 bulan penuh di Korea Selatan. Lalu ada pula timnas Myanmar yang juga menggelar pemusatan latihan panjang jelang ajang AFF Cup 2024 ini. Di sisi lain ada pula timnas Kamboja yang melakukan langkah luar biasa. Kendati tidak berada satu grup dengan Indonesia, timnas Kamboja di ajang AFF kali ini membawa 6 pemain naturalisasi yang dipersiapkan untuk berlaga di ajang tersebut. Langkah ini tentunya dianggap sebagai salah satu kemajuan serius di persepak bolaan Asia Tenggara. Perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi laga tandang melawan Myanmar dipastikan tidak sendiri. Ada ratusan supporter yang akan datang untuk mendukung penuh timnas Indonesia di Myanmar. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa supporter timnas Indonesia akan menyaksikan secara langsung perjuangan Pratama Arhan dan kawan-kawan di Myanmar. Mayoritas supporter yang datang itu tinggal di Myanmar. Sumarji mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang setia untuk mendukung langsung timnas Indonesia di Myanmar. Ini akan menjadi semangat tambahan bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa antusias masyarakat Myanmar jelang pertandingan melawan timnas Indonesia biasa saja. Tidak ada atmosfer dukungan penuh dari masyarakat Myanmar ke timnya. Ini terlihat dalam sesi latihan Myanmar jelang laga melawan timnas Indonesia. Para pemain Myanmar berlatih tanpa dihadiri supporter sendiri untuk sekedar memberikan dukungan. Tiket untuk menyaksikan laga kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sudah ludes. Skuad Garuda akan melawan Laos dan juga Filipina. Stadion Manahan yang dipilih Indonesia sebagai kandang di Piala AFF. Stadion itu mempunyai kapasitas 20.000 tempat duduk
4 kategori tiket disiapkan untuk menonton laga kandang Indonesia di Piala AFF. Tiket termurah seharga Rp125.000 dan yang termahal mencapai Rp300.000. Pertandingan Indonesia melawan Laos digelar pada tanggal 12 Desember 2024. 9 hari berselang tim Merah Putih melawan timnas Filipina. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa semua tiket untuk laga kandang Indonesia sudah ludes. Dia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan besar untuk timnas. Alhamdulillah, tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di ASEAN Championship 2024 sudah terjual habis. Terima kasih antusiasme supporter untuk mendukung timnas Indonesia. Timnas siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Timnas Malaysia mengawali turnamen ASEAN Cup 2024 dengan hasil yang cukup mengecewakan. Pertandingan antara timnas Kamboja dan Malaysia menjadi partai pembuka ASEAN Cup 2024. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh pada Minggu malam tadi. Di atas kertas, Malaysia sejatinya lebih unggul atas Kamboja berdasarkan ranking FIFA. Malaysia saat ini menempati peringkat ke-132 dunia dalam ranking FIFA terbaru. Sedangkan Kamboja berada di posisi ke-108 dunia atau terpaut 48 tangga dari Malaysia. Akan tetapi hasil pertandingan baru-baru ini tidak memperlihatkan perbedaan kekuatan yang cukup jauh antara kedua tim. Malaysia sempat membuka skor pada menit ke-35 melalui gol yang dicetak oleh Stuart Wilkins. Kamboja mampu bangkit dan membalikkan kedudukan. 2 gol tim tuan rumah masing-masing dicetak oleh Koulibaly Abdel pada menit ke-52 dan juga Satai pada menit ke-60. Untungnya Malaysia selamat dari kekalahan ketika pemain pengganti Fergus Tierney mencetak gol penyimbang pada menit ke-74. Pertandingan pun berakhir imbang dengan skor 2-2. Kamboja dan Malaysia harus rela berbagi poin. Lepas pertandingan, sejumlah penggemar timnas Malaysia tampak kecewa dengan permainan Harimau Malaya besutan Pau Marty Vicente. Banyak supporter Harimau Malaya menyamakan level skuad Malaysia ini sama dengan timnas Kamboja. Ada juga supporter yang merasa was-was ketika timnas Malaysia berhadapan dengan timnas Thailand nanti. Gawang Harimau Malaya akan jadi lumbung gol bagi tim Gajah Perang. Supporter lainnya mengaku kecewa dengan skuad Harimau Malaya yang dianggap semakin parah dan tidak memiliki perkembangan dalam segi permainan. Benarkah Sintayong memanggil Egy Maulana Fikri untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Seperti diketahui, nama Egy Maulana Fikri trending dalam 1 hari terakhir. Penyebabnya karena winger kanan Dewa United ini tiba-tiba duduk sebagai top skor sementara Liga 1 2024. Dari 12 pertandingan, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 8 gol. Koleksi 8 gol itu sama persis dengan pemain Arema FC asal Brazil, yakni Dalberto. Berhubung Egy Maulana Fikri sedang gila-gilanya, apakah Sintayong akan memanggilnya ke timnas Indonesia untuk mentas di Piala AFF? Sesuai regulasi, masing-masing tim diizinkan mendaftarkan 26 pemain ke Piala AFF. Namun timnas Indonesia hanya mendaftarkan 24 nama. Berhubung masih ada 2 slot tersisa, apakah Egy Maulana Fikri bisa didaftarkan untuk mengisi slot tersebut? Jawabannya adalah tidak bisa. Biasanya 1 bulan sebelum turnamen bergulir, AFF selaku penyelenggara meminta daftar nama pendahuluan yang berjumlah sekira 33 nama. Nantinya dari jumlah tersebut setiap tim mendaftarkan 26 nama beberapa hari jelang turnamen digelar. Berhubung tidak ada nama Egy Maulana Fikri di daftar pendahuluan, otomatis ex-pemain Lesia Gedangs itu tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong mengungkapkan bahwa dirinya memimpikan untuk bisa tampil di kompetisi tertinggi Spanyol, yakni La Liga. Calvin Verdong menjalani musim-musim yang konsisten bersama NEC Nijmegen. Sepanjang karirnya ia juga menghabiskan waktu di Belanda. Ternyata pemain keturunan Aceh ini memiliki hasrat untuk mencoba tantangan baru. Ia mengatakan punya mimpi bisa pindah ke klub Spanyol. Saya selalu memimpikan La Liga. Itu adalah liga yang saya ingin coba karena saya ingin tahu apakah saya bisa mengatasi level tersebut, kata Verdong di YouTube The Highway. Adapun saat ini Verdong masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen sampai bulan Juni 2028 mendatang. Walaupun begitu, masih ada peluang untuk pemain yang dijuluki Lopi itu pindah ke klub La Liga Spanyol. Adalah Sevilla yang bisa saja mewujudkan mimpi Calvin Verdong, sebab presiden klub tersebut bernama Jose Maria El Nido Carrasco sempat mengatakan ingin merekrut pemain Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini.
Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.